ngelakuin sesuatu ke gue di pasar itu. Pas baru masuk, ada banget yang ngumpet di belakang pohon. Terus ada yang banyak yang lewat juga, dan itu kayak banyak bisikan-bisikan, tapi gue bodo amat, gue nggak mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, kembali lagi bersama kami di channel Al Revilas. Kali ini kita akan membahas tentang kismis, kisah misteri. Yuhu! Masih bersama dengan narasumber kita, Aldio. Kali ini dia akan menceritakan tentang kejadian misteri pendakian di Gunung Cerme. Seperti apa ceritanya? Oke yuk, coba ceritain tentang kejadian mistis saat lo mendaki Gunung Cerme. Coba ceritain dari awal. Oke, gue bakal ceritain dari awal ya. Iya. Awal mulanya ini kan kita mau pendakian di Gunung Cerme karena ada acara kegiatan di organisasi gue di Teatra Diakon. Nah, kejadian ini saat pendakian di Gunung Cerme ini, tapi pas saat di pertengahannya. Pertama kan gue nyampe nih ya, dari Jakarta ke Kuningan. Nah, gue itu ngelewatin jalur pendakian Palutungan. Di jalur ini gue naik itu di hampir sore lah, jam 2, jam 1-an. Nah, gue ini dari sini ngurus registrasi semuanya, packing ulang dan yang lainnya, baru daki buat lewat jalur itu. Nah, kita ini rencananya buat ngecamp di hari pertama ini di pos 1 Cigowong. Itu lo mendaki sama siapa? Nah, kebetulan ini gue mendaki bersama 2 orang. Yang satu itu senior gue, Bang Rian. Yang satu lagi itu junior gue, Rosma. Pendakian ini dimulai di jam 1:30 atau 1:30 lah. 3 sore. Iya, sore. Pas sudah jalan, gue bawa tuh waktu itu saat gue bawa tuh carrier gue berat banget. Emang karena semua logistik rata-rata yang berat itu ada di gue. Boleh bawa semua ya? Nggak semuanya sih, tapi dibagi rata. Tapi mungkin Paling berat lo? paling berat gue. Pas waktu itu gue jalan agak lama nih, karena emang packingannya juga berat banget dan full banget. Jalan nih agak lama, nyampe lah di pintu rimba, kita istirahat dulu di situ. Nah, di sini tuh udah ngerasa suasananya tuh udah beda lah, karena udah mau masuk hutannya nih. Tapi di situ gue belum lihat apa-apa. Saat gue jalan lagi, habis dari pintu rimba ini, gue nemuin kayak pasar-pasar gini. Pasar-pasarnya itu kayak pasar dadakan yang saat pendakian rame itu dibuka sama warga kayaknya sih, banyak warga yang jualan. Iya. Gue ngerasa di sini kayaknya rame banget nih. Nggak tahu kenapa gue banyak lihat sosok-sosok gitulah di situ. Pasarnya rame. Pasarnya nggak ada orang sama sekali. Oh, pasar mati, tapi ada aktivitas. Seperti ada banyak aktivitas. Karena gue ngerasain di situ, wih, ini kalau malam kayak gimana ya? Di siang hari aja udah mau menjelang sore, itu tuh udah banyak yang sekelebat-sekelebat lewat gitu. Tapi gue belum jelas ngeliat nih sosoknya nih, karena masih belum waktu pergantian malam sih kayaknya ya. Gue jalan lagi nih, karena kita nggak mau nyampe malam nih. Sampai Cigowong, gue jalan deh sampai Cigowong ini, gue ngecamp nih di Cigowong ini. Karena di situ titik air pertama. Saat dari Cigowong ini, besok paginya baru kita start lagi ke atas. Nah, dari sini kita jalan sekitar jam 9-an pagi. Setelah jalan, tetap aja karena air di Cigowong banyak, jadi kita tetap masih berat tuh bawanya, karena gue di situ bawa air 1 kardus yang isinya 1,5 liter semuanya airnya. Gue bawa banyak air kan. Ini masih berat banget nih. Nah, karena jalan gue agak lama, terus habis itu gue suka berhenti. Ditanya sama senior gue, si Bang Rian, "Yuk, kok lu jalan lama sih, yuk? Kenapa sih?" Gue langsung jawab, "Habisnya berat bang, kiri lo bang. Tadi kaki gue kram nih bang." Hehehe, itu bercanda. Maksud gue tuh bercandain dia, karena kan gue juga suka bercanda dan dia juga suka bercanda gitu. "Ah lu, bohong lu. Jalan lagi deh." Gue pas jalan lagi, itu kaki gue kayak kesayat di soal paha gue nih, yang kanan. Jalan lagi, kanan kiri kayak kesayat dua-duanya, makanya jalan gue tambah lama banget. Nah dari situ Bang Rian nanya lagi, "Yo, kaki lu kenapa yo? Kok kayak gitu lu?" Karena jalan gue tuh udah kayak jalan angkang kayak gitulah, kanan kiri udah nggak beraturan. Langsung di situ dia coba sini kiri lu, dibawa sama dia 10-15 menit, dia bawa sama dia, "Anjing, kiri lu berat banget yo. Coba deh, akhirnya kita simpan aja."
Disimpan lah airnya karena kita pakai sistem tanam lah, kita tanam nih biar nggak ada yang nemuin juga pas kita turun bisa kita bawa lagi gitu. Iya. Itu di sekitar pos Arban lah, di habis pos Kuta ke atas lagi tuh. Nah, habis itu di situ kita simpan airnya, gue tetap jalan lagi maksain karena itu kaki gue sakit banget, tetap maksain jalan lagi ke atas. Nah, habis jalan ke atas ini kita belum nyampe nih ke titik camp kita diguyur hujan di situ tuh, diguyur hujan udah mau nyampe sore, tapi sekitar masih jam 2-an lah, jam 2 sampai jam 3-an lah. Kita udah diguyur hujan tuh di Sangiang Ropo, itu sebelum Gua Walet. Nah, situ udah diguyur hujan, kita hujan, gue kepleset terus, gue jatuh terus akhirnya. Gue kayak apa ya, ketimpa karena kata-kata gue yang tadi tuh, kaki gue kram, padahal selama pendakian gue di gunung, gue nggak pernah sekalipun kram. Yang Padahal namanya cuma kram. bercanda ya. Padahal gue bercanda doang. Maksud gue cuma, ya gue bercanda, bukannya ada yang hal yang sombong atau lainnya kayak gitu. Gue jalan terus, gue paksain terus, karena carry berat dan treknya itu ekstrim, Curam ya. curam, licin juga karena hujan. Iya. Gue jatuhnya itu kepala duluan nih, jadi kayak gini nih, ceduk. Badan gue kayak kejungkel, tapi kepala duluan. Untungnya carry gue lebih tinggi dari kepala gue. Masih jatuh, ntar kita kasih lihat gambar ini. Jatuh, carry untung nggak kena langsung kepala gue kayak gitu. Ketahan keril, Ketahan keril. Ya. Itu saking kaki gue udah lemas banget, udah hampir nggak kuat jalan, tapi tetap gue paksa jalan karena senior gue juga jalannya cepet. Nah, junior gue juga jalannya cepet nih walaupun dia cewek, udah tetap jalan. Gue akhirnya nyampe juga tuh hampir jam 6 lah, hampir udah maghrib lah itu nyampe di Gua Walet, gue ngecamp di situ. Di situ gue ngeliat ada kayak cewek gitu sih, dia lewat tapi gue nggak pedulin. Di Gua Waletnya. Iya dekat situ di sekitaran Gua Walet gue ngeliat tapi gue nggak pedulin. Terus habis itu malamnya gue dimimpiin, gue dikasih tahu kayak ada yang mimpiin kakek gitu, dia mimpiin ke gue itu kalau misalnya ngomong di sini harus hati-hati karena kata-kata gue bisa jadi bumerang buat gue sendiri. Dia ngasih tahu gue kayak gitu. Gue inget terus tuh kata-katanya. Habis itu langsung pas besoknya kita muncak pagi-pagi. Habis muncak kita selebrasi foto-foto, kita balik lagi ngecamp di Gua Walet, kita packing lagi karena kita langsung mau turun lagi tuh ke bawah. Kita kejar hari itu juga, kita turun ke bawah. Habis itu selesai semuanya, kita turun lah ke bawah nih. Nah, si Rosma, kita kan turunannya itu lumayan, ada yang lumayan ekstrim ya, ada dinding tanah yang lumayan ekstrim itu sekitar 3 meter, itu kita agak melambat. Karena pas naiknya aja kita agak manjat gitu. Nah, di situ itu Rosma ngomong, dia agak teriak ke gue, "Bang, kayaknya gue bakal jatuh nih, Bang." Langsung dia jatuh. Si Rosma itu langsung jatuh dari dinding itu. Dari atas itu. Iya. Dari dinding atas. Gak apa-apa tadi. Alhamdulillahnya dia nggak kenapa-napa. Pas gue tanyain kan pas dia, "Rosma lu kenapa? Lu nggak kenapa-napa kan?" Gue nanyain gitu kan pas gue bangunin aja. Dia ambil ketawa. Enggak apa bang, abisnya gue ngomong gitu nggak tahu kenapa gue kayak pengen ngomong kayak gitu. Tiba-tiba aja dia kayak pengen ngomong aja kayak gitu. Tiba-tiba kata dia sih kayak gitu. Makanya dia langsung tiba-tiba habis ngomong itu, baru banget habis ngomong itu langsung kejungkel. Langsung kejungkel ya. Langsung jatuh. Padahal gue udah bilang, "Mah hati-hati mah," sebelum dia ngomong kayak gitu. Pas itu langsung dia refleks ngomong kayak gitu, katanya sih gitu. Tiba-tiba langsung jadian kayak gitu. Kejungkel. Habis itu tetap kita jalan turun lagi ke bawah karena nggak kenapa-napa, nggak ada cedera juga. Ini baru gue doang sama Rosma yang ngerasain. Iya. Nah, pas sampai di bawah itu, gue ternyata sama Rosma mikirin hal yang sama. Tapi setelah gue ngelakuin atau gue melewati kejadian tersebut, baru gue tahu karena kita saling kasih tahu cerita gitu. Jadi gue mikir sama Rosma ini, semoga aja gue ngelewatin satu pos, semoga aja gue ngelewatin satu. Dalam hati gue nggak ngomong sama sekali. Di situ gue udah capek banget, bukannya karena bawa berat doang, tapi kaki gue tuh bener-bener ya? masih sakit banget dari kemarin tuh, kayak kesayat, kayak ditusuk. Kaki gue itu belum pernah gue ngerasain kayak gitu. Nah pas gue mikirin kayak gitu tuh beneran, gue nggak ngelewatin satu pos. Tiba-tiba gue nyampe aja di Cigowong, satu pos miss itu gue nggak ketemu di Kuta. Walaupun pos Kuta ini dia ada pelangnya di pohon gede Kuta gitu di pos 2 ini. Nah di situ tuh harusnya kita tetap bakal ngeliat, bakal ngelewatin ya. bakal ngelewatin dan bakal ngeliat Dan pasti pelangnya. ngelewatin.
pasti ngelewatin. Tiba-tiba gue nggak ngelewatin itu sama sekali, gue nggak tahu tuh itu nggak masuk di akal juga. Langsung sampai pas kita nemuin air, titik air ya, karena itu kan di Cigong ada air kali ya. Lah, kok tiba-tiba di sini? Kok kita nggak ngelewatin satu pos ya? Kemana ya? Gue mikir itu. Gue ngomong itu sama Mbak, gue soalnya tadi mikirin kayak gini, Mbak. Dia juga mikirin yang sama. Udah ngelewatin satu pos. Karena capek banget dia juga. Hmm. Dan di situ tuh langsung, oh iya ya benar ya kata Kakak yang semalam ya. Ternyata dia juga ngerasain hal yang sama si Rosma ini. Ketemulah kita istirahat di situ sama pendaki lain di pos Sigowong ini, kan kita nggak mau camp lagi kan, Iya. kita mau pulang. Di sini kita istirahat, cuci muka, cuci kaki kita, buka sepatu gitu kan, istirahatin kaki dulu, lalu main lama sekitar 1,5 jam lah. Di sini Bang Rian, oh iya tas gue lupa, karena dia mau cuci muka dia lupa bawa tasnya. Oh iya tas gue lupa. Untung aja, ntar kalau lupa bahaya nih. Dia ngomong kayak gitu. Istirahat, bla bla bla, selesai. Habis itu kita pamitan sama pendaki yang ada di pos itu, kita jalan duluan. Karena dia juga mau turun tapi masih mau Santai minum, dulu. mau ngerokok, mau ngopi dan yang lainnya. Turun duluan dong, takutnya maghrib. Jalan nih. Dia jalannya cepet banget sih Bang Rian itu. Nah si Rosman ini bisa ngikutin gue juga cepet juga. Padahal kaki gue juga lagi sakit banget itu. Ngebet banget, sakit banget. Tetep aja gue paksa jalan terus. Di pertengahan azan maghrib. Sebelum nyampe pintu rimba. Sebelum pasar itu. Di situ ada azan maghrib, gue denger, gue berhenti langsung. Dan itu di jalur gelap banget. Gue nyalain senter. Fokus gue aja ke ngobrol sama Rosma. Gue ngeri, soalnya gue takut si Rosma ini tiba-tiba kalau misalnya dia dimasukin gitu aja kan nggak lucu ya. Itu soalnya kondisinya maghrib dan itu gue pernah ngerasain sebelumnya di Gunung Kencana. Kalau kita maghrib tetap paksain jalan, bahaya. Bahaya ya. Iya. Habis itu si Bang Rian ini baru inget, lah gue kayak lupa deh, tas gue mana ya? Tasnya ketinggalan. Tasnya ketinggalan di pos Cigowong. Dan tadinya kita pengen balik lagi ke sana, padahal kaki gue udah lemes banget dan sakit banget. Dia mutusin kayak gitu, ah kenapa kok bisa lupa sih gue, dia udah pokoknya udah panik banget. Dan akhirnya, oh iya gimana kalau kita balik lagi ya? Oh bang jangan bang, udah kali aja ini bang, tapi dompet gue semua di sana, yo HP gue juga di sana. Panik banget dia. Terus langsung ngomong, bang kali aja ini bang ada pendaki yang di sana bawain tas kita bang, turun kita nungguin aja di pintu 5 bang. Dia bilang kayak gitu, gue bilang kayak gitu ke Bang Ian. Gimana ya? Ya udah deh, langsung pasar dong, karena gue ngomong kayak gitu. Alhamdulillah kata gue, Jadi naik. gak naik lagi, karena itu udah maghrib posisinya, gue takut kaki gue nggak bisa jalan lagi, karena itu udah gue paksain banget jalan, ngikutin langkah kaki yang cepet dia juga lagi. Abis itu gue paksain terus turun, gue ngeliat banyak banget yang nampakin sesuatu ke gue di pasar itu. Pas baru masuk, kok rame banget yang ngintip di belakang pohon. Terus ada yang banyak yang lewat juga, dan itu kayak banyak bisikan-bisikan, tapi gue bodo amat, gue nggak mau ngeliat. Sosoknya tuh nggak kelihatan apa emang lu sengaja nggak mau lihat? Gue ngeliat tapi gue nggak mau ngeliat. Gue ngeliat nih, langsung gue nunduk. Gue nggak mau ngeliat karena itu serem banget dan rapi banget, dan apapun yang gue bayangin pasti jadi proyeksi mata gue. Benar. Jadi gue nggak mau ngeliatin itu, gue nunduk aja udah. Pas di situ kan nggak lama lagi kan udah sampai di pintu rimbanya ini kan ya. Pas udah nyewatin pintu rimba, wah kita bersyukur banget. Dan di situ gue ngeliat ada sosok cewek lagi duduk di posnya. Udah amat, gue samperin aja karena dia sendirian kan. Udah kita duduk aja di situ, hilang. Setengah jam kemudian ada pendaki yang turun. Alhamdulillah bang, dia manggil, bang ini bang tasnya bang tinggal. Alhamdulillah kata senior gue, tasnya dibalikin. Soalnya dia sebelumnya senior gue ini ngomong pas di pos ini, pas kita nunggu setengah jam ini, semoga ya kalau pendaki itu baik dia bawain tas gue nih. Iya ya pasti bang dibawain kok bang, pasti gue yakinin biar dia nggak putus asa juga kan, karena semua kartu ATM, dompet dan yang lainnya itu barang-barang yang pentingnya ada di tas itu. Dan akhirnya tas itu dibalikin sama pendaki itu, dia terima kasih banget sama pendaki itu. Dan gue juga bersyukur banget, ternyata kata-kata yang omongannya jadi kenyataan. Omongan itu jadi kenyataan, dan kata-kata mutiara dan kata-kata itu berhasil jadi kenyataan lagi. Untungnya itu yang nggak ngerugiin kita lah. Walaupun sebelum-sebelumnya itu ngerugiin gue, dan karena itu gue asal ngomong di situ.
Nah pas di situ selesai kita paksain lagi turun lagi. Nah di situ kaki gue udah sakit banget, itu kayak bener-bener kayak ditusuk lah. Itu tetap gue turun terus akhirnya sampai base camp tuh. Sampai base camp di situ kita langsung prepare buat pulang dan akhirnya kita pulang buat naik bis malam itu juga. Untungnya ada pendaki lain yang pulang juga hari itu, malam itu juga. Jadi gue ikut pulang. Nah sialnya pas gue sampai bis ini, ternyata bisnya berdiri cuy, nggak ada tempat duduk lagi dan gue berdiri dari Kuningan sampai ke Pulau Gadung. Itu rasa sakit di kaki lu belum hilang? Nggak hilang. Dan pas besokannya baru alhamdulillah hilang. Dan kaki gue bisa jalan normal lagi. Sebelum itu gue bener-bener gimana sih ngerasain kaki lu tuh kayak ketusuk, tapi lu berdiri nih sepanjang jalan dari Kuningan sampai Pulau Gadung, padahal lu baru turun naik gunung dan sakit banget. Gue nahan aja udah kayak mau nangis tapi nggak bisa nangis, sakit banget. Gue nggak mau lagi lah, itu pengalaman yang nggak bagus buat di apa ya dilakuin lagi lah kalau asal-asal ngomong gitu. Semuanya kayaknya sih kayak gitu sih kalau misalnya di setiap gunung sih ya. Berarti ini lu perdana nih ke Gunung Cermek. Soalnya lu belum tahu apa-apa nih pantangan di Gunung Cermek. Kalau misalnya pendakian pertama, iya benar, pendakian pertama gue di Ciremai itu di April ya, di bulan April di tahun 2015 lah ya itu. Nah itu gue bener-bener sebenarnya kalau misalnya pantangan-pantangan di gunung gue tahu, tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada kata-kata yang bakal jadi kenyataan kalau misalnya kita ucapin di Gunung Ciremai itu. Karena kalau di apa di tempat lain, di misalnya di Gunung Kencana, Salak yang gede sebelum-sebelumnya yang udah itu belum pernah gue ngalamin hal seperti itu. Jadi kenyataan ya. Jadi kenyataan kata-kata gue sendiri. Iya. Padahal itu ya maksudnya bercanda doang sama teman kayak gitu sih. Itu sih pahit banget sih. Kayak gitu sih menurut gue. Itu pengalaman misteri yang nggak pernah gue lupain sih seumur hidup gue. Itu yang membahayakan gue juga malah kayaknya. Soalnya kalau misalnya di posisi itu gue down, gue kalah semangat sama apa kejadian tersebut, kayaknya gue udah ya kayak pasti ngesot aja udah jalannya karena sakit banget, bener-bener sakit hampir nggak bisa jalan lagi gitu sih. Dan lu beruntungnya nggak mengucapkan kata-kata yang fatal ya. Jadi misalnya yang bisa membuat lu mati atau gimana. Enggak, abis gue ngomong itu dan kejadian udah sugesti pikiran gue tuh kosong dan jangan pernah mikirin hal-hal yang nggak bagus lagi. Itu doang sih yang gue alamin. Oke, cukup sekian video misteri untuk kali ini. Nantikan video kismis berikutnya hanya di channel Al Revilas. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. yuhu!